Minggu Victory Kid ya, yang diberkati Tuhan. Kita boleh bersama-sama ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan juga firman Tuhan. Mari adik-adik semua di rumah, kita akan senantiasa untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Di sini ada Om Panjaitan, ada Tante Rita, ada juga Om BJ yang menemani kita untuk boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik semua, kita akan berdiri, kita akan memuji Tuhan, mengikuti Yesus keputusanku ya. Tapi sebelumnya menyanyi, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. 1 minggu lamanya Allah sudah menyertai memberkati adik-adik di rumah. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah jaga. Dan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk boleh memuji Engkau, boleh memuliakan Engkau. Terlebih kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya juga kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati adik kami semua di rumah. Boleh senantiasa untuk boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami. Biarlah nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, yaitu mengikuti Yesus keputusanku. Ya. Mengikuti Yesus keputusanku. Lalu dilanjutkan dengan dunia di belakang, salib di depan. Baru selanjutnya, walau sendiri, ku ikut Yesus. Ya, kita semua, kita akan nanya kembali, mengikuti Yesus keputusanku. Ya, oke, semuanya semangat. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Keputusan yang benar, ya. Walaupun kita sendiri, ya, itu suatu keputusan yang benar, ya. Kita
akan lanjutkan dengan pujian, ya. Tetap menetapkan langkah kita kepada Tuhan, ya. Tetap langkah kita kepada Tuhan. Yang sungguh luar biasa, ya. Langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menopang di saat kita jatuh, di saat kita sakit, ya, di saat kita kelemahan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu mengangkat, Tuhan selalu mendengar. Ya, adik di rumah, ya. Ini suatu pujian yang luar biasa yang boleh menguatkan kita. Oke, adik semua, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan senantiasa mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua, adik-adik semua, ya. Ya, kita akan tetap memuji Tuhan. Persiapkan hati kita bahwa kita akan dibasuh oleh firman Tuhan yang senantiasa mengubah kehidupan kita. Kita akan angkat pujian, Ku beri yang terbaik bagimu Tuhan.
menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu dari semua. Kita akan memuji lebih sungguh-sungguh lagi untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Kuberikan hati yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terbaik bagimu. Kurelakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Saat hatiku dan segenap jiwaku berikan yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Kurelakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Saat hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Katakan sekali lagi, segenap hatiku. Segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. Mari adik-adik dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh duduk diam. Kita akan lipat tangan. Kita akan berdoa kepada Tuhan agar setiap firman yang disampaikan oleh hambanya boleh menguatkan kita semua. Mari adik-adik semua, kita akan lipat tangan, tutup mata kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan lewat pujian kami. Biarlah setiap pujian kami yang kami sampaikan Tuhan, untuk boleh menjadikan harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara lewat hamba-Mu, agar kami setiap yang mendengar, terlebih dari kami di rumah, boleh dikuatkan, diteguhkan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan hamba-Mu itu semua datang daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, yang boleh menguatkan kita semua. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengar menjadikan rema dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Dedik semua katakan semuanya amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik pasti semua sudah siap ya. Telinganya udah dibuka ya, hatinya sudah dibuka supaya hati kita boleh terbuka untuk setiap firman Tuhan. Ya, minggu kemarin pasti udah dengar cerita kan tentang bagaimana Bapak Yakub sampai kepada anaknya Yusuf ya. Minggu ini Tante mau cerita tentang bagaimana Yusuf yang dibuang, tapi walaupun dia dibuang, dia tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ceritanya mulai dari Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual ke Mesir sebagai budak. Adik-adik, tahu nggak sih apa itu budak? Siapa yang mau jadi budak di sini? Gak ada yang mau ya, karena budak itu adalah orang yang harus melakukan apa saja yang diperintahkan tuannya. Misalnya, hei kamu, ambilkan saya ini. Hei kamu, tolong, nggak pakai tolong malah. Tapi semuanya perintah-perintah, nyuruh-nyuruh terus. Dan seorang budak itu tidak bisa meminta apapun. Ya, jadi enak nggak? Kalian pikirkan bagaimana perasaan Yusuf saat tiba di Mesir ya. Dia jauh dari rumahnya, dia jauh dari keluarganya, nggak ada satu orang pun yang bisa bantu. Dan bahkan dia jadi budak. Yusuf itu dijual sebagai budak itu dengan harga yang tinggi loh. Kenapa coba? Adik-adik tahu nggak kenapa Yusuf dijual dengan harga yang tinggi? Karena Yusuf itu seorang pria yang kuat, sehat, dan tampan loh.
Sudah terkenal Yusuf itu tampan. Makanya banyak sekali orang yang ingin membeli Yusuf sebagai budaknya. Dan akhirnya Yusuf dibeli oleh siapa? Ada yang tahu? Yes, Yusuf dibeli sama salah seorang penting di Mesir. Dia bernama Potifar. Ya, Potifar itu seorang perwira dari Firaun ya, di mana Firaun itu adalah penguasa dari Mesir. Nah, adik-adik tadi seperti tante tanya, gimana sih perasaannya? Ya pasti dia sedih ya. Yusuf sedih, dia jauh dari rumahnya, dia jauh dari keluarganya, nggak ada orang yang bisa menolong dia, dia dijadikan budak ya. Tapi Yusuf itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yusuf mengasihi Tuhan. Dan walaupun Yusuf mengalami hal-hal yang menyedihkan, dia tetap berpegang pada Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menolongnya. Dan memang benar, Tuhan menolongnya dalam pekerjaan Yusuf. Sebagai budak, Yusuf itu melakukan pekerjaannya yang terbaik. Walaupun kerjanya cuma disuruh-suruh, tapi walaupun dia disuruh, dia lakukan dengan segenap hati dia. Melakukan yang terbaik. Apa dia melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhannya? Bukan. Dia melakukannya untuk supaya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Potifar karena Yusuf bekerja dengan sangat baik, ya, mengurus rumahnya dengan baik, akhirnya Potifar senang dong, ya, dengan hasil kerja Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dijadikan Potifar sebagai penanggung jawab rumahnya. Yusuf diberi kuasa oleh Potifar untuk mengelola rumah keluarganya Potifar. Ya, diberi tanggung jawab yang besar, diberi tanggung jawab seperti itu pasti sangat berat ya dilakukan. Tetapi karena Yusuf berserah sama Tuhan, Tuhan selalu menolong Yusuf. Ya, siapa yang pernah merasa demikian? Aduh, walaupun itu berat, aku harus kerjakan. Aku kerjakan dengan pertolongan Tuhan. Semua pasti bisa aku kerjakan. Selalu seperti itu ya dalam pikiran kita ya adik-adik ya. Jangan menganggap sesuatu hal itu berat, jangan menganggap sesuatu hal itu negatif, tapi pikirkanlah yang baik. Seperti firman Tuhan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang berkenan, pikirkanlah itu dan lakukan untuk Tuhan. Ya, akhirnya Yusuf ditolong sama Tuhan, walaupun diberi tanggung jawab yang besar, Tuhan tolong Yusuf. Akhirnya Tuhan memberkati keluarga Potifar. Tuhan memberkati keluarga Potifar bukan karena Tuhan mengasihi keluarga Potifar, tapi ada Yusuf di sana yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan pun memberkati rumah tangga Potifar. Ya, Yusuf melakukan semua yang terbaik, walaupun cuma jadi budak. Nah, adik-adik, apa adik-adik sudah merasa melakukan yang terbaik tidak dalam hidup kita? Dalam hidup setiap adik-adik? Udah ngerasa belum kita melakukan yang terbaik? Misalnya sekolah, melakukan belajar dengan baik, gitu ya. Melakukan yang terbaik bukan hanya karena mau ujian aja belajar benar-benar, enggak, tapi setiap harinya mau belajar benar-benar. Sudah lakukan itu belum? Atau kalau misalnya membantu mama papa di rumah, sudah lakukan yang terbaik belum? Misalnya disuruh cuci piring, enggak pakai bersungut-sungut, tapi cuci piringnya dengan penuh sukacita, hasil pekerjaannya bersih, ditaruh dengan rapi. Sudah lakukan itu belum? Ya, kita harus melakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan yang terbaik dengan segenap hati kita. Harus itu. Nggak boleh enggak. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita. Ya, Tuhan lihat apakah kita setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Awalnya mungkin yang kecil, tapi akhirnya Tuhan berikan pekerjaan yang besar. Tuhan melihat apakah kita taat apa enggak. Ketika misalnya disuruh sama papa mama untuk membersihkan rumah, tapi kita lakukannya dengan bersungut-sungut, Tuhan lihat itu. Kalau kita sambil bersungut-sungut, itu taat apa enggak? Tentu tidak ya. Makanya kita mau belajar untuk setia, taat. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita. Walaupun mungkin Tuhan nggak melihat gini langsung gitu ya. Enggak, Tuhan lihat hati kita. Karena apa? Dia mengenal kita. Ya, karena itu adik-adik belajar untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk mama papa, bukan untuk diri kita sendiri, tapi lakukan untuk Tuhan. Seperti tadi pujian tadi, kita mau beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan
segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah, itu kita mau belajar yang terbaik, melakukan yang terbaik dengan segenap hati kita dan jiwa kita ya. Nah, Tuhan tahu segala sesuatunya, apakah kita melakukan yang baik atau tidak, karena Tuhan lihat kita. Tuhan maha hadir, dimanapun Tuhan bisa melihat kita ya. Jadi, seperti tadi, lakukan yang terbaik. Nah, lalu Yusuf bekerja dengan baik sampai terjadi sesuatu yang menyedihkan. Adik-adik tahu cerita yang menyedihkan tentang Yusuf? Ya, istri dari bapak Potifar, yaitu tante Potifar, itu menyukai Yusuf. Tapi Yusuf yang mengasihi Tuhan, yang taat atas setiap perintah Tuhan, yang taat atas setiap aturan Allah, Yusuf tahu itu salah. Karena itu dia pergi dari situ. Dia tidak mau melanggar hukum Tuhan. Dia tahu bahwa tante Potifar itu adalah seorang wanita yang bersuami, udah tidak layak untuk mereka berhubungan. Makanya itu dia lari. Yusuf tidak bertahan diam di situ, tapi dia lari. Sampai karena dia lari, bajunya tertarik oleh tante Potifar. Sampai karena istrinya Potifar itu takut pada suaminya, akhirnya tante Potifar marah ya karena ditolak sama Yusuf, dia marah dan memfitnah Yusuf di hadapan suaminya. Dan ternyata adik-adik tahu nggak? Bapak Potifar itu percaya perkataan tante Potifar yang katanya, oh Yusuf mengganggu aku dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Sedih nggak adik-adik kalau dimasukin ke dalam penjara? Pasti sedih loh. Wow, Yusuf di penjara loh. Kok Tuhan nggak tolong Yusuf ya? Apa Tuhan lupa sama Yusuf? Enggak. Tuhan nggak lupa sama Yusuf. Bahkan Tuhan menyertai Yusuf walaupun Yusuf di penjara. Jadi adik-adik, dimanapun Tuhan tempatkan kita, misalnya nih di antara teman-teman kita di sekolah, kita nggak perlu sedih, kita tetap lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena pasti Tuhan menyertai kita. Di saat dalam kedalaman kesedihan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Nah, karena tetap Yusuf melakukan yang terbaik walaupun dia di penjara, dia membersihkan kamar penjaranya, ruang penjara dan sebagainya. Bahkan akhirnya kepala penjara melihat, oh Yusuf itu seorang yang baik ya. Akhirnya dia mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Tuhan menolong Yusuf untuk melakukan yang terbaik di penjara. Yusuf melakukan apa yang menjadi tugas dia di penjara. Dia tidak membiarkan dirinya sedih, marah atau sebagainya, enggak. Dia tetap lakukan yang terbaik. Nah, adik-adik tahu nggak? Sampai satu hari saat di penjara ada masuk dong juru minuman dan juru roti Firaun. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Keduanya dapat mimpi. Nah, mereka berdua ini juru roti dan juru minum dapat mimpi. Yang satu mimpinya di mana rotinya dimakan burung-burung, dan yang satu lagi cawannya itu diterima oleh Firaun. Itu ada di firman Tuhan di Kejadian ya. Nanti kita bisa sama-sama membacanya. Nah, mereka mendapat mimpi dan menceritakannya pada Yusuf. Ketika Yusuf mendengar cerita mereka, apa yang Yusuf katakan? Ya, Allahku mengetahui arti mimpinya. Dia memberitahu bahwa Allah mengetahui arti mimpi mereka. Dan Allah menunjukkannya pada Yusuf. Akhirnya Yusuf ceritakan bahwa 3 hari lagi mereka akan juru minuman akan kembali mendapatkan jabatannya, dan 3 hari lagi juga juru roti akan dihukum mati. Semua disampaikan Yusuf dengan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, akhirnya apa yang dikatakan Yusuf terjadi. 3 hari kemudian si juru minuman kembali lagi masuk ke dalam istana Firaun. Sebelum juru minuman itu keluar dari penjara, Yusuf berpesan pada juru minuman itu untuk mengingat dia setelah keluar dari penjara. Tapi ya namanya juga manusia ya adik-adik, juru minuman itu lupa sama Yusuf. Akhirnya Yusuf bertahun-tahun di penjara ya. Sampai satu hari Firaun bermimpi.
Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Mimpinya itu adalah ada 7 bulir padi yang gemuk dimakan oleh 7 bulir padi yang kurus. 7 ekor sapi dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ya, Firaun tidak mengerti. Setiap ahli-ahli dipanggil, tidak ada yang mengerti mimpi tersebut. Yang tidak ada yang dapat mengartikan. Sampai akhirnya si juru minuman itu ingat sama Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya. Ya, akhirnya dia mengatakan pada Firaun, "Oh, waktu aku di penjara ada yang bisa mengartikan mimpi." Akhirnya Yusuf pun dipanggil menghadap Firaun dan dia mengatakan bahwa Allah mengetahui apa arti mimpi dari Firaun. Akhirnya dengan hikmat yang daripada Tuhan, Yusuf pun mengartikan mimpi tersebut. Ya. Nah, dari mimpi itu Tuhan memperingatkan Firaun untuk bersiap-siap menghadapi kelaparan. Dan itu dikatakannya semua melalui Yusuf. Tuhan menunjukkan pada Yusuf apa yang harus Yusuf lakukan. Ya. Tuhan menolong dan menyertai Yusuf. Selama Yusuf berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Enggak sembarang orang loh bisa mengartikan mimpi ya. Tapi karena Tuhan berkenan kepada Yusuf, maka Yusuf pun diberi hikmat untuk mengartikan mimpi itu. Ya, adik-adik, siapa yang nggak mau untuk bisa mengartikan mimpi? Semua orang mungkin mau, karena itu adalah bagaimana Tuhan menunjukkan apa yang ke depan, masa depan buat kita. Ya, caranya satu-satunya apa? Senangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Apapun yang kita minta, Tuhan berikan. Ya, ingat, Yusuf selama di penjara itu tidak berkecil hati, tapi tetap melakukan yang terbaik. Dia lakukan bukan untuk dirinya, bukan untuk kepala penjara, tapi untuk Tuhan. Adik-adik, pernah nggak merasa bahwa kita tuh nggak punya bakat atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Malah kita melihat orang lain, wah orang lain kayaknya bisa melakukan lebih baik dari kita. Sering nggak seperti itu? Misalnya nih, ada seorang anak yang merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya itu hebat-hebat. Dia sendiri merasa tidak, aku kayak anak-anak zaman now, aku mah ada apa sih gitu. Sering banget kayak gitu ya. Ya kan? Itu adalah cara iblis untuk menekan anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan tidak bisa melakukan yang terbaik dari dirinya. Ini ada cerita nih, seorang anak yang namanya Jimmy. Ya, Jimmy ini merasa kecil hati karena nggak bisa berbuat sebaik kakak dan abangnya. Abang dan kakaknya tuh luar biasa berprestasi ya. Mereka sepertinya hasilnya semua baik gitu ya. Jimmy merasa walaupun dia sudah berusaha sebaik-baiknya, tetap saja abang dan kakaknya itu lebih baik hasilnya gitu ya. Malah kadang-kadang Jimmy merasa bahwa udahlah aku menyerahlah karena aku sudah berusaha sebaik-baiknya tapi hasilnya gini-gini aja. Kadang malah dia ingin berhenti berusaha. Sering nggak adik-adik merasa seperti itu? Aku mau udah aku nggak bisa ranking 1, udahlah cukuplah aku mah apa adanya aja gitu. Sering seperti itu ya. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai seorang yang istimewa di matanya. Tuhan menciptakan manusia istimewa menurut kehendaknya. Sama seperti nasihat ibunya Jimmy ketika melihat suatu sore, Jimmy sedang bersedih hati, ibunya berkata, "Kenapa Jim? Kenapa kamu sedih? Kenapa muka kamu kayaknya begitu mengkerut gitu?" "Iya Ma, aku ngerasa bahwa apa yang aku lakukan itu nggak pernah ada hasilnya. Abang sama kakak kok kayaknya lebih hebat gitu. Aku tuh nggak bisa kayak mereka." Dan satu hal yang mamanya ajarkan pada Jimmy adalah, Jim, ingat, Tuhan menciptakan manusia istimewa menurut kehendaknya. Nggak peduli kamu berbakat atau enggak, yang penting lakukan yang terbaik. Berusaha sebaik-baiknya. Dan lakukan itu bukan untuk mama, bukan untuk orang lain, bukan untuk bu guru, tapi lakukan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan buat semuanya berhasil. Adik-adik, kita mau coba ya, untuk kita nggak gampang menjadi orang yang
mudah menyerah, yang memiliki ketidakpercayaan diri. Ingat, kita itu berharga di mata Tuhan. Lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa untuk kemuliaan namanya, maka berkat itu, maka keberhasilan itu akan kita dapatkan. Seperti ayat hafalan minggu ini nih, dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ingat ya adik-adik, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita ulangi ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, benar adik-adik, hanya untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, maka kau akan terima upah. Demikian cerita tentang Yusuf. Minggu depan kita akan dengar cerita yang lainnya. Ya, oke. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana Yusuf melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami tidak mau memandang manusia, siapapun itu Tuhan, tapi kami mau memandang Engkau. Karena itu Tuhan, terus pimpin kami, berikan kami hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami, baik dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat firman Tuhan pagi hari ini, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pertemukan kami minggu depan kembali Tuhan dengan hati yang penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Allah, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati kita semua.